Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu, tentunya di channel Rahayu. Yang baru bergabung silahkan boleh di like dan di subscribe agar selalu mendapatkan update dari kami. Kali ini kita akan membahas prediksi soal P3K, soal sosiokultural tahun 2024. Untuk semua formasi, untuk Bapak Ibu yang sedang menyiapkan seleksi P3K, kami doakan semoga lulus dengan mudah serta mendapatkan nilai tertinggi dan menjadi ASN P3K tahun ini. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Siska adalah seorang mahasiswa kedokteran di salah satu universitas terkenal di Indonesia. Di tengah perkuliahan dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan. Sehingga dia berobat sampai sembuh dan dapat menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Menurut Anda, tindakan panitia seleksi itu A. Sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh bisa membahayakan pasien. B. Tidak tepat karena melanggar HAM. C. Seharusnya diterima saja karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. D. Seharusnya panitia seleksi memberi kesempatan pada Siska. E. Tepat karena orang dengan riwayat gangguan jiwa bisa meresahkan. Jawaban yang benar adalah C. Seharusnya diterima saja karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Kita bahas. Kompetensi sosiokultural dibedakan menjadi beberapa level. Untuk level yang pertama, kompetensi sosiokultural yaitu paham dalam pengembangan dan dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada memahami, menerima, dan peka. Yang kedua, terbuka dan bisa belajar. Yang ketiga, bisa bekerja sama. Nah, untuk soal ini, Siska seharusnya bisa memahami, menerima, dan peka. Seharusnya diterima saja karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Pada soal juga ditegaskan, dia sudah berobat sampai sembuh dan dapat menyelesaikan kuliahnya. Soal selanjutnya. Dalam suatu rapat Dewan Guru, pendapat saya ditolak oleh peserta rapat. Sikap yang akan saya lakukan adalah A. Berlapang dada menerima penolakan itu. B. Tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat. C. Berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya. D. Menghargai perbedaan pendapat. E. Dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Jawaban yang tepat adalah A. Kita bahas. Ini juga sama ya dengan soal yang nomor 1. Memiliki level yang pertama, kompetensi sosiokultural ada memahami, menerima, peka, terbuka, dan bisa belajar, bisa bekerja sama. Kalau untuk sikap kita, seharusnya bisa terbuka dan mau belajar. Mau belajar dengan orang lain, berlapang dada menerima penolakan tersebut. Jika pendapat kita ditolak oleh peserta rapat atau oleh orang lain, opsi jawaban A, berlapang dada menerima penolakan itu, jawabannya cukup tepat ya. Jika yang B, tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat, ini kurang tepat karena tidak menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang C, berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya, ini juga kurang tepat karena memaksakan kehendak kita sendiri. Yang D, menghargai perbedaan pendapat,
Ini juga tepat. Yang E, dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Tidak perlu berberat hati menerima penolakan. Cukup berlapang dada menerima penolakan tersebut. Artinya, kita juga menghargai teman-teman kita yang menolak pendapat kita. Untuk opsi jawaban D memang sudah tepat, tapi yang lebih tepat adalah A. Setiap tahun atasanmu mengajukan cuti untuk kegiatan keagamaan dan melimpahkan pekerjaannya kepada Anda. Bagaimanakah sikap Anda? A. Menanyakan kepada bagian kepegawaian apakah pelimpahan pekerjaan atasan menjadi keharusan untuk Anda laksanakan. B. Menanyakan kepada atasan tentang kegiatan keagamaan tersebut untuk mengucapkan selamat melaksanakan aktivitas ibadah. C. Bertanya kepada rekan-rekan dan mencari literatur tentang kegiatan keagamaan yang atasan laksanakan. D. Biasa saja karena atasan biasa begitu. E. Membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. Jawaban yang tepat adalah E. Kita bahas. Ini tetap untuk level yang pertama ya. Memahami, menerima, dan peka, terbuka dan bisa belajar, bisa bekerja sama. Untuk soal ini, sikap kita seharusnya bisa bekerja sama dengan orang lain. Membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. Jika pada perusahaan biasanya memang ada cuti tahunan ya, jadi kemungkinan Anda juga akan mendapatkan cuti. Kalau opsi jawaban A, menanyakan kepada bagian kepegawaian apakah pelimpahan pekerjaan atasan menjadi keharusan untuk Anda laksanakan? Iya jika Anda sebagai bawahan. Dan Anda tidak perlu bertanya lagi ke bagian kepegawaian. Jika yang B, menanyakan kepada atasan tentang kegiatan keagamaan tersebut dan mengucapkan selamat melaksanakan aktivitas ibadah. Ini juga kurang tepat karena untuk apa kita menanyakan kegiatan keagamaannya? Karena ini tidak ada berhubungan dengan pekerjaan kita. Yang C, bertanya kepada rekan-rekan dan mencari literatur tentang kegiatan keagamaan yang atasan laksanakan. Ini juga kurang tepat. Tidak perlu bertanya kepada rekan-rekan mengenai masalah cuti atasan. Kemudian biasa saja karena atasan biasa begitu, tidak juga. Ini kurang tepat. Yang E, membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. Benar. Untuk saling membantu. Karena jika Anda cuti, bisa jadi Anda juga memberikan pekerjaan Anda kepada atasan Anda. Ini menurut pendapat saya, boleh dikoreksi jika jawaban saya kurang tepat. Soal selanjutnya, suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya, namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut. Maka yang Anda lakukan adalah A. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga meskipun ia pimpinan. B. Menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan. C. Mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan tersebut. D. Meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda. E. Biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. Jawaban yang tepat adalah A. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga meskipun ia pimpinan. Pada soal ini sudah mencapai level 2 di basic. Peran aktif Anda dalam mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Harus memenuhi yang pertama ada peduli dan menghargai perbedaan. Kemudian membangun hubungan baik. Kemudian bersikap tenang dan mengendalikan emosi. Untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah yang A.
langsung mengeluarkan pendapat Anda juga meskipun ia pimpinan, karena memenuhi peduli dan menghargai perbedaan. Ketika seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya dan Anda kurang setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut, yang harus kita lakukan adalah langsung mengeluarkan pendapat Anda juga meskipun ia pimpinan kalau di forum diskusi. Kemudian yang B, menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan. Ini kurang tepat karena kalau pendapat pimpinan kurang tepat seharusnya bisa diberikan sanggahan atau pendapat yang lebih baik boleh diutarakan. Kemudian yang C, mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan. Walaupun dia pimpinan, tidak semua pendapatnya boleh kita kalau kurang tepat, kita boleh menyanggahnya atau tidak setuju. Yang D, meninggalkan ruang rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda. Di sini kurang tepat juga karena di mana sopan santun Anda dan itu kurang menghargai atasan Anda. Kemudian yang E, biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. Ini terlalu toleransi ya, walaupun pada kesalahan ini kurang tepat. Suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai. Maka yang Anda lakukan adalah A, makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut. B, makan saja untuk menghormati tuan rumah. C, mengatakan bahwa Anda sudah kenyang. D, tidak memakan makanan yang ada. E, jujur dan tidak mau makan. Jawaban yang tepat adalah B, makan saja untuk menghormati tuan rumah. Ini juga masih di level kedua yang basic. Peran aktif Anda dalam mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan harus memenuhi peduli dan menghargai perbedaan, membangun hubungan baik, bersikap tenang dan mengendalikan emosi. Nah, untuk soal yang ini, jawaban yang tepat adalah yang B. Makan saja untuk menghormati tuan rumah, karena memenuhi karakter membangun hubungan baik. Opsi jawaban A, makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut. Ini kurang tepat karena kurang sopan juga ya. Yang B, makan saja untuk menghormati tuan rumah. Ini sudah tepat. Hanya untuk menghormati saja dan menghargai pemberian yang telah diberikan. Yang C, mengatakan bahwa Anda sudah kenyang. Ini juga kurang tepat. Walaupun Anda sudah kenyang, untuk menghargainya ciciplah sedikit. Yang D, tidak memakan makanan yang ada. Ini juga kurang tepat karena sikap kurang menghargai yang sudah dihidangkan. Kemudian yang E, jujur dan tidak mau makan. Jujur itu boleh, tapi jangan tidak mau makan. Cukup makan sedikit untuk menghargai makanan yang sudah dihidangkan. Oke, kita sudah sampai di soal yang terakhir. Demikian saja prediksi soal P3K kali ini. Jika ada yang kurang tepat, boleh dikoreksi di kolom komentar. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.